Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue mau nge-review sebuah audio interface. Jadi bukan mic ya. Kalau biasanya mic, sekarang audio interface. Tapi sebelum gue mulai, seperti biasa disclaimer dulu yang pertama. Di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue cuma seorang penghobi aja yang kebetulan hobinya ngulik-ngulik audio gitu, terutama mic dan sekarang juga audio interface. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Produk di video ini dibeli dengan uang pribadi. Nah, audio yang kalian dengerin sekarang ini dari mic condenser SE Electronics X1E, X1A yang kemarin juga gue review. Dan ini gue connect ke audio interface gue seperti biasa. Ini Steinberg QR12. Gain powernya ini ada di angka jam setengah 2. Dan seperti biasa juga gue record ke Audacity di 24 bit 48.000 Hz. Oke, jadi audio interface yang mau gue review malam ini adalah ini dia. Ini adalah Solid State Logic SSL 2 Plus. Cerita sedikit, sebenarnya udah lama gue pantau, salah satu audio interface yang gue pengen banget punya dari dulu. Ya belum kesampaian aja, baru punya duit ya. Karena harganya juga lumayan gitu. Ya bukan yang paling mahal, banyak yang lebih mahal daripada ini, cuman ya lumayan lah. Oke, jadi ini adalah sebuah audio interface ya dari brand Solid State Logic yang ya bisa dibilang namanya tuh udah lumayan harum gitu, udah lumayan besar lah. Ini juga bukan sebuah audio interface yang baru rilis atau lagi hot-hotnya, lagi hangat-hangatnya. Enggak juga, ini kalau gua nggak salah ini dirilis tahun 2020, jadi udah 3 tahun yang lalu. Ya gue sih cukup happy ya karena akhirnya gua berkesempatan gitu ya. Akhirnya gue punya ada rezeki lebih yang bisa bikin gua beli ini gitu. Ini juga nggak gue beli baru, ini gue beli second. Kalau kalian beli barunya ini harganya ada di angka 4 jutaan besar sampai 5 juta. Tergantung toko dan tergantung kota. Biasanya kota-kota besar lebih murah seperti biasa ya. Dan harga secondnya itu ada di angka 4 juta sampai 4 juta kecil. Oke, jadi di boxnya itu ya cukup sederhana, simple. Cuman ada gambar produknya aja di depan dengan namanya ya, SSL2 Plus-nya. Di belakangnya standar ada product information-nya. Kayak studio grade USB audio interface, ada 2 SSL design microphone input itu XLR, 2 high quality instrument input itu TS, 2 professional line input TRS, 2 powerful headphone output, jadi outputnya ke 2 headphone, 4 audio output TRS atau RCA, lalu ada unique legacy 4K feature. Lalu seperti biasa standar 24 bit 192 kHz. MIDI, bisa MIDI juga jadi. Lalu include SSL production pack. Lalu ini bisa ke Mac, bisa ke Windows. Kalau di sini kan banyak ya, kayak kalian dapat Ableton Live yang light tapi ya. Lalu ya banyak tools kayak software gratisannya ya, kalau kalian beli baru. Karena gue beli second jadi gue nggak dapet itunya, dan gue juga nggak terlalu pakai sebenarnya. Karena ya seperti yang kalian tahu, video gue kan kebanyakan juga cuman talking head gini, jadi gue nggak terlalu butuh DAW yang canggih-canggih gitu ya. Nah di boxnya itu kalian dapat si tempat telur ini buat ngejaga di dalamnya biar nggak goyang-goyang kali ya. Lalu kalian dapat kayak manual booknya standar lah ya. Nah kalau kalian beli baru sebenarnya kalian dapat 2 kabel, yaitu USB tipe C ke USB tipe C. Lalu dapat satu lagi USB tipe C ke USB A. Tapi berhubung gue beli second ya, jadi gue cuma dapat kabelnya satu doang, yang USB C ke USB C-nya itu nggak dapet. Gue dapatnya USB C ke USB tipe A biasa. Oh ya, sebelum gue lanjutin, ini gue record di kamar gue seperti biasa di sini nih, pas banget di atas kepala, agak serong dikit. Ini lampu studio yang ada fan-nya gitu ya, biar nggak overheat. Jadi mungkin ada suara noise fan. Lalu AC juga nyala di belakang sana, mungkin jarak sekitar 4-5 meter di belakang gue itu ada AC gue juga nyala. Nah langsung aja, ini dia produknya. Salah satu alasan gue dulu mengidam-idamkan banget punya SSL2 ini adalah estetiknya sebenarnya. Faktor paling besarnya itu, selain fitur-fiturnya gitu ya. Tapi salah satu faktor terbesarnya adalah estetiknya. Kenapa? Karena semua input dan outputnya mereka itu ada di belakang. Jadi kalau kalian tahu kan beberapa
kebanyakan, bukan beberapa ya, kebanyakan audio interface itu biasanya colokan XLR-nya sama output headphone ya itu kan ada di bagian depan gitu. Nah, karena setup yang gue pingin sebenarnya di meja komputer gue ini ya, meja tempat gue nge-shoot ini, gue tuh maunya tuh sebenarnya audio interface gue tuh ada di depan gue gitu, di bawah monitor. Jadi kalau gue ngadep ke monitor, dia tuh langsung ada di depan gue, bukan di samping-samping. Nah, kalau input XLR-nya di depan atau headphone outputnya di depan, itu tuh kabel mau nggak mau kan ngadep ke depan gitu ya, jadi melintang di meja lo. Sedangkan gue biasanya itu gue selalu nge-route kabel gue itu ke belakang meja, ke belakang monitor, lalu gue routing dari bawah meja gitu ya, supaya kalau dilihat dari atas tuh di atas meja tuh rapi, nggak ada kabel melintang, jadi semua gue tarik ke belakang. Nah kalau input dan outputnya ada yang di depan, jadi ke depan dulu baru gue tarik ke belakang gitu, jadi ada kabel yang belok gitu ya. Nah ini karena semuanya di belakang, jadi lebih rapi aja gitu ngeliatnya meja gue. Tapi ya itu dari segi estetiknya aja sih sebenarnya. Kalau kalian nggak naruh di depan atau posisi setup meja kalian itu nggak kayak gue sih, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Nah seperti yang kalian lihat ini, kalau kalian lihatnya semua knobnya itu ada di bagian atas, jadi bukan di depan. Kalau kalian bandingin sama audio interface lain kan biasanya di depan, sekarang ini di bagian atas. Lalu SSL2 Plus ini fitur utamanya yang seperti kalian lihat saya buat inputnya itu ada 2 XLR, ini gabung juga sama jack 6,5 buat instrumen. Lalu untuk output ini ada RCA di sini nih. Ini RCA left right yang merah putih itu. Oke, lalu ini ada buat balance-nya atas bawah juga. Ini buat headphone A dan B. Jadi output headphone itu dia ada 2. Kalau biasanya audio interface lain itu biasanya 1, sekarang dia ada 2 nih. Lalu ini buat MIDI in dan out, dan ini buat USB power di sini. Nah ini salah satu fitur yang gue suka adalah karena headphone outputnya itu 2. Jadi just in case misalkan kalian mau podcast atau apa ya, kalian bikin video reaction apa gitu kan banyak tuh di YouTube. Nah kalian mau sama pasangan kalian sama teman kalian gitu ya, butuh 2 output, 2 headphone gitu masing-masing dengerin satu-satu. Jadi kalian nggak perlu splitter gitu. Kalian bisa langsung headphone A sama headphone B, langsung colok 2 headphone ke sini, bisa dengerin kalian dan teman kalian gitu. Nah di bagian atasnya ini udah pasti ya, channel 1 dan channel 2 itu kayaknya nggak perlu dijelasin, kalian input 1 dan input 2. Lalu ada 48 volt, ini phantom power, kalian tinggal pencet aja buat aktifin. Dan ini phantom powernya terpisah untuk channel 1, lalu untuk channel 2 dia punya terpisah lagi. Jadi ini kombinasi kalau misalkan kalian yang satu pakai mic condenser, teman kalian pakai mic dynamic gitu, yang satu nyalain phantom power, yang satu nggak usah. Nah itu masing-masing di channelnya gitu ya, udah ada tombolnya masing-masing gitu. Lalu ini ada buat instrumen, tombol yang buat instrumen. Jadi ini buat kalian ngerubah knob gain ini untuk kalau mau ngatur bukan yang XLR gitu ya. Ini line sama ya, channel 2-nya juga gitu, ini sama kiri kanan. Lalu yang satu lagi high Z. Ya high Z selalu berhubungan sama instrumen. Nah ini ada indikator dari 0 sampai minus 40 desibel. Jadi kalau kalian ngomong di sini nanti dia naik turun nih seberapa kencangnya volume suara kalian gitu ya. Kalau 0 nanti dia merah. Lalu di sini knob gain, ini nggak perlu dijelasin ya buat naikin gain. Seperti biasa ini channel 1 dan channel 2. Lalu di sini ada tombol legacy 4K. Legacy 4K ini bukan berarti resolusi ya. Resolusi layar kalian 4K apa Full HD gitu. Oke, jadi penjelasan singkat padatnya adalah 4K ini bukan fitur resolusi layar atau apa. Tapi ini untuk memberikan efek suara kalian tuh jadi kayak yang dihasilkan oleh produknya Solid State Logic seri 4000 yang dulu gitu. Jadi yang vintage gitu ya. Jadi kan beberapa orang mungkin masih senang gitu ya hasil-hasil suara yang dihasilkan dari alat interface yang zaman-zaman dulu gitu, yang mungkin analog, yang vintage lah, yang jadul-jadul gitu ya. Mungkin hasil suaranya ada yang kangen gitu dengan hasil suara zaman dulunya, yaitu bisa diaktifin di sini. Jadi nyebutnya Legacy 4K.
Ya intinya ini gue ambil dari videonya Julian Krause yang sering gue tonton juga karena dia suka nge-review produk-produk audio gear juga ya. Intinya kalau 4K-nya kalian nyalain gitu ya, itu memberikan sedikit distorsi ke suara kalian, ke sinyal suara kalian. Lalu di high frekuensinya juga rada naik. Jadi high frekuensinya rada kayak di boost gitu ya. Nah itu bisa kalian dapatkan kalau kalian aktifin fitur 4K-nya. Nanti gue taruh di sini ini kayak grafik yang gue ambil juga dari videonya Julian Krause. Kalian bisa main-main ke videonya Julian Krause, itu orang keren banget. Lebih teknikal kalau kalian butuh review yang benar-benar teknikal gitu ya. Itu Julian Krause jauh lebih gokil lah pokoknya. Itu juga salah satu channel yang sering gue tonton untuk ngomongin audio interface terutama. Lalu yang gede ini ya udah pasti ada namanya di sini ya. Ini monitor level. Jadi untuk ngatur yang di belakang. Lalu di sini ada lampu nih ya. Ini cuman sekedar indikator kalau kalian colok ke komputer udah nyala, udah ada power, dia nanti nyala warna hijau. Lalu ini monitor mix. Monitor mix ini ada stereo. Kalau kalian pencet ini stereo, kalau nggak dipencet jadi mono. Lalu di sini monitor mix ada knob juga. Nah, knob monitor mix ini kalau kalian mau full dengerin dari input yang dihasilkan dari audio interface ini, cuman dari inputnya doang, misalkan XLR kalau gue ya pakai mic, itu yang gue dengerin di headphone gue nantinya cuman suara dari si audio interface ini doang, dari mic kalian. Kalau kalian putar ke USB ini berarti kalian dengerin hasil mix di DAW-nya kalian, di PC-nya kalian. Mungkin kalian taruh lagu atau mungkin misalkan gue streaming game, suara gamenya gitu ya. Jadi yang didengerin di headphone gue nanti itu hasil suara yang dari komputer gitu, termasuk software apapun yang kalian play di komputer kalian. Nah ini bisa di mix, jadi kalian bisa mau seberapa lebih gede yang mana gitu suaranya, mau yang mic-nya lebih gede, lebih kedengeran, atau yang suara dari PC yang lebih kedengeran. Nah, ini bisa langsung diatur di audio interface-nya. Lalu ini cukup jelas ya, ini ada font A, ada font B, ini buat ngatur volume output headphone A atau headphone B tergantung kalian colok di mana. Cukup simple sebenarnya kan, nggak terlalu banyak fitur yang aneh-aneh. Jelas tulisannya, semua petunjuk di sini tuh cukup jelas menurut gua, menggambarkan kalian tuh mau ngapain gitu di audio interface ini. Salah satu faktor terbesar juga kenapa gua pingin ganti ini di video-video gua gitu ya, untuk kedepannya untuk pakai SSL2 Plus ini. Salah satu kelebihan dari SSL2 Plus ini yang bikin gue tuh pengen banget punya produk ini dari dulu. Salah satu faktor terbesarnya adalah gain range-nya dia gede gitu, lebih tinggi daripada Steinberg QR12 yang gue pakai. Sebagai contoh gini, Steinberg QR12 ini gain range-nya itu sekitar 54 desibel di maksimum gain-nya. Yang paling banyak dipakai orang deh misalkan Scarlett Solo. Scarlett Solo itu ada di 56 desibel. Nah, SSL2 Plus ini punya gain range itu sampai 62 desibel. Jadi cukup jauh gitu bedanya. Apalagi dibandingin sama Steinberg QR12 ya. Steinberg QR12 ini produk yang sebenarnya udah tua gitu, udah lama. Rilisnya tuh tahun 2000 berapa gitu, mungkin awal-awal gitu ya. Jadi ya karena dulu mampunya cuman Steinberg ya udah, jadi yang gue punya itu doang. Jadi dengan adanya gain range yang besar itu, ini bisa ngedrive mic yang tidak terlalu sensitif gitu. Anggaplah kayak biasanya mic dynamic ya, yang tentu saja yang terkenal adalah Shure SM7B gitu ya, yang mahal banget itu. Itu kan memang sudah terkenal butuh gain yang besar gitu ya, karena dia nggak sensitif. Mungkin Steinberg QR12 tuh akan kerepotan gitu. Tapi dengan SSL2 Plus ini, dengan gain range-nya dia yang lebih tinggi daripada Steinberg QR12 yang selama ini gue pakai, itu tuh dia tuh bisa ngedrive bahkan sampai ke Shure SM7B. Nggak perlu cloud lifter, nggak butuh fat head, fat amp gitu-gitu. Cukup dengan dicolok ke audio interface ini, gain-nya tuh udah ngangkat lah bahasanya. Nah ini pastinya langsung gue cobain. Kalau sekarang masih pakai Steinberg dan mic condenser, mungkin nanti gue cobain pakai dynamic mic, pakai SE Electronics saja ya, pakai si Dynacaster DMC8. Itu di Steinberg itu gain range-nya harus full untuk ngangkat SE Electronics DMC8. Langsung kita cobain, kita ganti audio interface dulu.
Alright, ini udah gue ganti ya. Ini mic-nya juga gue ganti. Ini pakai dynamic mic dari SE Electronics juga. Ini Dynacaster DMC8. Dan ini fitur Dynamite-nya gue matiin, nggak gue aktifin. Lalu audio interface-nya yang pasti ini udah pakai SSL2 Plus dari Solid State Logic ya. Nah, audio yang kalian dengerin sekarang ini dari mic ini dari SE Electronics Dynacaster yang gue connect ke SSL2 Plus. Lalu ini gainnya ada di angka 9. Jadi kalau di Steinberg tuh mungkin arah angka jam 4 lah ya ini. Tapi kalau di SSL2 Plus ini karena dia udah ada angkanya gitu ya, 0 lalu titik-titik sampai 10. Jadi gue bisa langsung tahu kalau ini ada di angka jam 9. Sorry, bukan jam 9, di angka jam di angka 9. Jadi dia nggak full sampai ke angka 10 gitu ya gain powernya. Menurut gue cukup gokil sih, karena kalau gue mentokin sampai 10, jadi dia cuma beda 1 titik aja. Itu suara gue langsung wow banget. Langsung picking banget, langsung klip, semuanya langsung merah. Ini kalau gue gedein 1 ya. Nah ini gue beneran ngomong tuh bisik-bisik banget. Ini ada di angka 10 di full power dia. Kalau gue bicara biasa kayak gue ngomong, suara gue tuh jadi gede banget. Di Audacity tuh langsung mentok semua, langsung merah semua suara gue. Balik lagi suaranya, kecilin lagi. Oke, dibalik lagi ke angka 9 ya. Gue masih kebiasaan ngomong angka jam 9, tapi kalau di sini udah nggak perlu pakai kata-kata jam. Ini dia angka 9, jadi 1 titik sebelum full powernya dia. Ya kalau gue bilang sih ini cukup oke, karena kalau di Steinberg dipakai mic yang sama gitu, gue fullin pun di UR12 itu belum clipping suara gue, belum mentok gitu. Kalau di sini ini langsung bablas, langsung langsung merah semua di apa sinyal di Audacity gue yang kebaca tuh langsung merah semua. Nah ini yang gue record di Audacity juga 24 bit 48.000 Hz dengan SSL2 Plus ini ya. Dan ini nggak ada yang gue aktifin apa-apa, fiturnya kayak 4K gitu-gitu nggak gue aktifin. Lalu karena ini dynamic mic juga, ini gue nggak perlu ngaktifin phantom power 48 volt. Oh ya, ini kalau di Windows kalian perlu install driver. Semua audio interface yang pernah gue review itu nggak perlu install driver di Windows 10 ya. Terutama ini kan gue pakai Windows 10. Kayak Behringer, lalu Steinberg, Maono, apapun yang pernah gue review itu tinggal colok, plug and play, Windows langsung recognize, langsung install driver sendiri, bisa langsung di record di Audacity, gue ngomong langsung aman-aman aja. Nah kalau SSL2 Plus ini, Windows recognize nih, produk yang gue colok itu SSL2 Plus, namanya pun muncul, tapi drivernya itu tidak terinstall, jadi lo harus download sendiri dan install sendiri. Langsung gue cari di websitenya SSL, itu gampang banget, tinggal download, install dan cepet banget. Dan begitu udah terinstall, gue buka Audacity, langsung muncul juga di Audacity, langsung bisa dipakai. Tadinya kalau kalian nggak install driver, itu nggak di recognize sama Audacity, jadi nggak ada pilihan audio interface kalian di situ. Ya seperti biasa, gue tidak memberikan penilaian kayak wah ini keren banget, ini bagus banget. Untuk spek detailnya yang technical banget, kalian mungkin bisa lihat di Google, bisa lihat di websitenya, atau kalian bisa nonton videonya Julian Krause yang literally lebih technical dengan segala macam diagram, grafik, DB dan yang macam-macam lah. Kalau di gua cuman pengen ngasih lihat kalian, ini loh bentuknya, lalu ini hasil suaranya dengan mic yang pernah gua review juga, yang biasanya kalau kalian nontonin video gua dari awal-awal kan biasanya pakai Steinberg UR12, lalu gue mengupgrade ke SSL2 Plus dan ini adalah hasil suaranya. Udah kali ya, kayaknya udah kepanjangan gue ngebacot nih. Tapi kurang lebih seperti itu video gue hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian, untuk gue juga. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, mungkin ada yang skip atau mungkin ada yang kurang jelas buat kalian. Mungkin gue juga lupa untuk ngejelasin karena di sini semua video gue itu nggak ada yang pakai skrip. Kalau ada yang kurang jelas mungkin kalian bisa komen aja, nanti sebisa mungkin gue jawab. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you yang udah nge-like, yang udah komen. Thank you banget pokoknya semuanya. Buat kalian semua, deh the best. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Kalian tinggal klik aja. Lalu kita ketemu di video-video gue berikutnya. Oke guys, bye-bye.